Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin ya. Kalau kemarin kita bahas seputar petunjuk teknis jabatan fungsional perawat terampil, nah kali ini kita akan membahas seputar jabfungnya itu untuk perawat ahli pertama. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Nah, silakan teman-teman juga bisa download ya di Kemenkes.go.id. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke halaman 26 ya. Ini tentang butir kegiatannya ya. Ada jumlah butir kegiatan jabatan fungsional perawat ya. Ini ada terampil, mahir, penyelia, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan juga ahli utama. Nah, kalau perawat ahli pertama ini, jumlah butirnya itu ternyata paling banyak ya teman-teman, yaitu 51 butir kegiatan. Dibandingkan kemarin kita bahas seputar perawat terampil, yaitu hanya 18 butir saja. Ya, tidak mengapa ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 53. 53 tapi di atasnya masuk ke halaman 52. Itu seputar jabatan fungsional perawat ahli pertama. Nah, ini kita akan bandingkan dulu dengan peraturan kemarin ya di Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 ya, yang menjadi acuan tahun kemarin ya. Nah, teman-teman, untuk kita ketahui bahwa kisi-kisi kemarin ya, terutama yang CPNS itu berpacuan ya, berpatokan itu pada uraian dari jabatan fungsional perawat ya teman-teman. Nah, untuk itu di tahun ini kemungkinan juga akan mengacu pada jabatan fungsional perawat karena memang kita tidak jauh-jauh dari itu ya, karena memang itulah yang akan kita jalani ya. Nah, perawat ahli pertama. Ini kalau misalkan tahun kemarin itu penjelasannya hanya melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu ya contohnya. Nah, kemudian melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Melakukan pengajian keperawatan dasar pada masyarakat. Ini seputar ini tok ya. Nah, kalau saat ini di Permenkes itu sudah ada definisi operasionalnya, yaitu contohnya yang pertama ya, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Nah, ini ada terusannya nih, ada definisinya, yaitu seperti apa pengkajian keperawatan lanjutannya, yaitu melakukan kegiatan pengkajian keperawatan lanjutan yang fokusnya pada masalah kesehatan spesifik secara berkelanjutan dan lengkap, akurat, nyata, dan relevan yang dilakukan oleh perawat pada individu yang menjadi kelolaan atau tanggung jawabnya. Oke, selanjutnya poin kedua, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Individu ini keluarga ya. Fokusnya pada tentunya pada keluarga. Masalah keluarga ya kajiannya. Ya, keluarga sebagai objeknya atau subjeknya kelolaan ataupun tanggung jawabnya perawat. Kemudian yang ketiga, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Nah, kalau tadi individu dan kelompok itu kita lakukan pengkajian lanjutan, maka untuk di masyarakat itu kita cukup di pengkajian keperawatan dasar, yaitu kegiatan melakukan pengumpulan data dasar kesehatan masyarakat. Mencakup apa? Data demografi dan juga data dasar lainnya. Oke, selanjutnya poin keempat, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut seperti kegiatan menerima konsultasi, mengklarifikasi atau memeriksa, kemudian memberikan masukan terhadap hasil pengkajian data dasar dari perawat jenjang di bawah. Jadi ini sebagai konsultan ya. Kemudian poin selanjutnya, poin kelima, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, yaitu kegiatan komunikasi dengan klien dan keluarga yang memberikan efek terapi dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien mulai dari fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Ya, ini sama juga seperti perawat terampilnya. Ada pembahasan komunikasi terapeutik ya. Ini kita bisa prediksi bahwa nanti yang akan disajikan di soal itu adalah kasus ya. Kemudian ada komunikasi antara perawat dan juga ini ya klien ataupun pasien. Nanti teman-teman ditugaskan untuk menebak ini masuk ke
ke dalam fase komunikasi terapeutik yang mana. Oke, selanjutnya poin ke-6, melaksanakan manajemen surveillance HIS sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan, yaitu kegiatan mengidentifikasi, memperbaiki peningkatan kualitas pengendalian infeksi terhadap pasien yang berisiko. Ya. Surveillance HIS ini kemarin juga sebagai sesuatu yang baru. Ya. Kemudian yang ke-7, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung itu sebagai upaya pencegahan infeksi. Kita melakukan tindakan untuk upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar baik pada pasien, petugas, pengunjung ini sebagai upaya pencegahan infeksi melalui standar universal precaution seperti memberikan edukasi keperawatan dan pencegahan penularan atau penyakit, mengajarkan teknik kontrol infeksi, menstimulasi teknik pencegahan infeksi dan juga yang lainnya. Oke, kemudian poin berikutnya melakukan investigasi dan juga deteksi dini KLB, kejadian luar biasa, yang berdampak pada pelayanan kesehatan, yaitu kegiatannya mengidentifikasi, menelusuri faktor risiko, penyebab terjadinya suatu kejadian luar biasa yang kaitannya dengan pengendalian infeksi dan penularan penyakit ataupun wabah. Ini deteksi dini ya. Kemudian mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular, yaitu kegiatan mengajarkan cara pencegahan penyakit menular ya, penyakit infeksi, penularannya ini baik antar anggota keluarga pada keluarga dengan kemandirian keluarga. Jadi nanti diharapkan keluarga mampu mengenal masalahnya sendiri, terus mampu mengambil keputusan sendiri dan juga mampu merawat anggota yang sakit, memanfaatkan fasilitas kesehatan secara mandiri. Tuh ya. Kemudian poin berikutnya ini yang ke-10, merumuskan diagnosis keperawatan pada individu. Itu kegiatan menetapkan diagnosis keperawatan individu dengan masalah baik aktual, risiko maupun kesejahteraannya ataupun potensial juga ya, berdasarkan data dukung yang ada sesuai dengan kondisi pasien ataupun klien ya. Kalau ini di teman-teman perawat ahli pertama ya. Kalau perawat terampil itu tidak ada ya, merumuskan diagnosis. Nah, selain dirumuskan juga ada dibuat prioritas ya. Dibuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan. Menetapkan urutan yang mana yang lebih prioritas. Ini berdasarkan prinsip penyelamatan hidup. Kemudian ada kebutuhan yang mendesak ataupun menyangkut life saving dan juga kondisi pasien atau klien. Ya, data-data pendukung yang banyaknya yang seperti apa. Ya. Kemudian selain diagnosis juga kita menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu, baik merumuskan, menetapkan tindakan. Ya, kegiatan menetapkan tujuan keperawatan individu, kemudian menetapkan indikatornya juga, kemudian menetapkan intervensi keperawatan mandiri maupun kolaborasi. Ini berdasarkan diagnosis keperawatan yang telah ditetapkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar ya, KDM pasien dan kondisi kesehatan yang disusun secara spesifik, terukur, akurat, realistis, dan berbasis waktu. Ya. Kemudian selain itu, ini poin berikutnya, menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga. Sama seperti tadi ya, kegiatan menetapkan tujuannya, indikator pencapaian tujuannya, menetapkan intervensi keperawatan mandiri maupun kolaborasi berdasarkan diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan KDM ya, dengan kondisi kesehatan yang disusun secara spesifik, terukur, akurat, realistis, dan juga berbasis waktu. Nah, selain itu kita juga melakukan tindakan keperawatan. Ini udah masuk ke tindakan pada kondisi gawat darurat, bencana maupun kritikal, yaitu melakukan tindakan keperawatan pertolongan secara tepat, cepat, akurat pada pasien yang ataupun klien dengan kegawat daruratan, seperti penata laksanaan dalam pencegahan, peningkatan TIK, tekanan intrakranial, kemarin juga banyak yang muncul ini ya di CPNS ya. Kemudian ada analisis hasil pemeriksaan penunjang sederhana yang berfokus pada kegawatan, kemudian aktif dalam tim kode blue, juga berperan aktif dalam evakuasi dan juga mitigasi bencana. Ya, ini masuk ke keperawatan gawat darurat. Kemudian poin berikutnya, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik, ya, yaitu melakukan pengobatan tradisional yang digabungkan dalam pengobatan modern. Jadi kalau misalkan tadi kalau teman-teman lihat di perawat terampil itu hanya
konvensionalnya saja. Ini kalau teman-teman di ahli pertama perawat ini sudah digabungkan ya kolaborasi antara pengobatan tradisional dan juga modern dalam lingkup kepenanganan perawat. Ini sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dan mampu menganalisis dampak tindakan yang diberikan. Ya, teman-teman juga silakan pelajari juga ya banyak atau macam-macam terapi komplementer yang bisa dilakukan oleh perawat. Kemudian poin yang selanjutnya, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi. Berarti melakukan tindakan keperawatan sebelum dilakukan tindakan operasi, saat dilakukan operasi, dan sesudah operasi dengan resiko sedang. Itu perioperatifnya. Kemudian memberikan dukungan, memfasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka, ataupun menjelang ajal dalam pelayanan keperawatannya, memfasilitasi, memberikan dukungan, mendampingi pasien dan keluarga dalam proses berduka atau fase kehilangannya ataupun menjelang ajal. Ini membantu pasien menjalankan ibadah serta menghadirkan pemuka agama. Ini melibatkan tokoh ya, tokoh agama sesuai dengan agama dan juga keyakinan kelas. Ya, pendampingan pada kondisi berdukanya. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Yaitu melakukan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan juga tingkat gizi. Memberikan makan dalam bentuk cair dan minum selang melalui atau pipa NGT. Ya. Kemudian memberikan nutrisi berupa cairan infus yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena dan penata laksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan mual muntah. Ini sangat spesifik sekali ya. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi, yaitu tindakan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dalam proses pembuangan sisa metabolisme, ya tubuh baik berupa urin maupun feses, ya BAB ataupun BAK. Kemudian melakukan tindakan keperawatan membantu kebutuhan mobilisasi, ya, melakukan tindakan mobilisasi, mengatur posisi pasien sesuai kebutuhan. Ini seputar ROM juga ya. Dan melakukan fiksasi atau imobilisasi dengan berbagai cara atau alat, seperti traksi, gips, sling, bidai, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan juga. Kemudian poin berikutnya, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Ya. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan istirahat tidur klien dengan memodifikasi lingkungan. Biasanya pada pasien-pasien lansia ataupun pasien yang dia memiliki kecemasan ya, yang mendukung istirahat tidur, memberikan tindakan keperawatan yang membuat pasien itu bisa tertidur. Ada juga tindakan mandiri seperti distraksi, relaksasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga poin selanjutnya, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri, seperti melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dengan membantu pasien yang mempunyai keterbatasan untuk mengenakan baju, kemudian berdandan, ya, membersihkan rambut, pakaian atau keramas, memandikan pasien, membersihkan mulut pada pasien. Kemudian melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan juga pengaturan suhu tubuh. Yaitu tindakan keperawatan yang berhubungan dengan penurunan atau peningkatan suhu tubuh dari nilai normal. Seperti mengatur suhu ruangan, menganjurkan banyak minum, memakaikan selimut, menggunakan baju yang tipis, dan juga menyerap keringat. Intinya penata laksanaan pada pasien dengan demam ya. Kemudian ada juga melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu, yaitu kegiatan melakukan stimulasi pada klien sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai kemampuan secara optimal dengan menggunakan media yang sesuai ya. Stimulasi tumbuh kembang. Kemudian ada juga memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu. Ini biasanya pada anak ya, yaitu kegiatan membantu individu menyesuaikan diri selama proses perawatan untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan yang baru. Kemudian poin ke-26 ini melaksanakan case finding, deteksi dini ataupun penemuan kasus baru pada individu, yaitu kegiatan mencari, mengidentifikasi, mendeteksi, dan menemukan kasus penyakit lama ataupun baru, melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pemeliharaan kesehatan bagi individu sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan. Ya, ini teman-teman silakan juga pelajari tentang active case finding maupun
passive case finding ya, kemudian ada surveillance-nya juga, teman-teman silakan pelajari itu ya. Kemudian melakukan support kepatuhan terhadap intervensi kesehatan pada individu seperti kegiatan memantau dan memotivasi klien dalam melakukan tindakan sesuai dengan SPO ya. Memberikan support pada kasus tingkat ketergantungan minimal sampai parsial dengan resikonya sedang seminimalnya itu. Kemudian melakukan pendidikan kesehatan pada individu, memberikan edukasi kesehatan, perawatan ya, edukasi kesehatan maupun keperawatan pada individu terkait upaya pencegahan itu sebagai preventif ya, upaya preventif terhadap timbulnya masalah kesehatan. Kemudian poin berikutnya, melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok. Tadi individu, ini kelompok. Intinya untuk pencegahan terhadap timbulnya masalah kesehatan yang ada di kelompok maupun keluarga. Kemudian poin berikutnya, melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat, yaitu kegiatannya memberikan pelatihan, mentoring, kemudian penyegaran pada kader dan sukarelawan kesehatan mengenai berbagai hal terkait peningkatan kesehatan kelompok, pencegahan penyakit, dan juga mempertahankan PHBS ya. Kemudian selanjutnya poin ke-31 nih, melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat ya. Jadi selain individu kelompok juga pada masyarakat. Ini sama ya, upaya untuk peningkatan kesehatan dan juga preventif terhadap timbulnya masalah kesehatan. Nah, selain itu juga ada melakukan pemenuhan kebutuhan oksigen kompleks. Kalau di perawat terampil itu pemenuhan kebutuhan oksigenasinya itu secara sederhana. Kalau ini ya, ahli pertama perawat itu sudah masuk ke oksigenasi kompleks, yaitu memberikan tindakan perawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan oksigen dengan kasus kompleks. Itu apa? Berupa pemberian oksigen konsentrasi tinggi seperti sungkup ya, rebreathing dan non-rebreathing, kemudian CPAP dan ventilasi mekanik. Oke, ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan perawatan. Selanjutnya melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK. Stimulasi persepsi adalah kegiatan diskusi antara perawat dan pasien yang menggunakan aktivitas sebagai stimulusnya, ya terkait dengan pengalaman ataupun juga kehidupan untuk didiskusikan secara kelompok. Itu terkait TAK ya. Kemudian selain TAK tadi ya, TAK stimulasi persepsi, ada juga stimulasi secara sensorik. Kegiatan diskusi antara perawat dan pasien dengan memberikan stimulus tertentu seperti stimulus suara, visual maupun gabungan dari keduanya ya, seperti televisi dan juga video. Kemudian selain itu juga poin ke-35, melakukan komunikasi dengan klien yang memiliki hambatan komunikasi, yaitu melakukan komunikasi pada klien yang mengalami hambatan komunikasi baik secara fisik maupun psikologis dengan menggunakan teknik dan strategi komunikasi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian poin berikutnya, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah, melakukan tindakan keperawatan yang spesifik dan kompleks pada orang dewasa area medikal bedah, seperti melakukan resusitasi, perawatan luka, manajemen nyeri, pemantauan hemodinamik, pemantauan analisis gas darah, AGD, seperti PO2-nya maupun PO2-nya maupun PCO2-nya. Kemudian persiapan pasien hemodialisa, pemberian elektrolit konsentrasi tinggi dan lain sebagainya. Itu areanya medikal bedah. Kemudian selanjutnya adalah area intervensi pada area anak. Area anak seperti resusitasi BBL ya, bayi baru lahir, kemudian perawatan bayi baru lahir, bayi dengan komplikasi, melakukan pemeriksaan pertumbuhan dengan perkembangan dengan Denver 2, kemudian melakukan stimulasi tumbuh kembang, melakukan asuhan perkembangan pada neonatus, menyiapkan tindakan hemodialisa pada anak, menyiapkan pemberian kemoterapi, menyiapkan tindakan lumbal fungsi, melakukan terapi bermain dan lain sebagainya. Ini sangat kompleks sekali teman-teman. Itu seputar anak. Kemudian intervensi seputar maternitas, yaitu pada periode prenatal, intranatal maupun postnatal yang beresiko dan juga beresiko komplikasi ya, seperti fasilitasi interaksi orang tua dan juga janin atau bayi, kemudian identifikasi sindroma premenstruasi dan lain sebagainya sesuai kompetensi dan juga kewenangannya perawat.
Kemudian poin selanjutnya, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas. Nah, ini yaitu seperti pemberdayaan masyarakat, advokasi, ini tingkat warga ya. Advokasi dengan warga itu juga bisa dilakukan intervensi oleh perawat. Kemudian selanjutnya melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa. Seperti apa? Seperti terapi aktivitas kelompok yang TAK, kemudian asuhan keperawatan pada korban kekerasan, tindakan keperawatan pada waham, resiko bunuh diri, dan lain sebagainya yang masuk dalam masalah gangguan jiwa ya. Kemudian selanjutnya melakukan perawatan luka, yaitu pengkajian lukanya ya. Kemudian juga tindakan keperawatan untuk meningkatkan penyembuhan lukanya, sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada luka laserasi. Dan juga luka full thickness, luka kanker dengan risiko perdarahan, luka dehiscent dengan infeksi lokal, luka kaki diabetes grade 1, 2, 3 dengan infeksi lokal, cedera tekan grade 3 dengan infeksi lokal, venous ulcer dan juga arterial ulcer dengan infeksi. Itu terkait perawatan luka. Kemudian juga ada melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan juga kondisi pasien. Yaitu melakukan observasi, monitoring, evaluasi ini kondisi pasien terkait tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus. Kemudian selanjutnya poin ke-43 nih, melakukan konsultasi keperawatan dan juga kolaborasi dengan dokter. Ini ya, kegiatannya itu menerima konsultasi sejawat perawat tingkat di bawahnya, berupa memberikan saran, arahan maupun rekomendasi dalam perawatan pasien, dan juga koordinasi yang dilakukan dengan perawat lainnya, atau juga bisa dengan tenaga kesehatan lainnya atau profesional penguasaan sesuai dengan kebutuhan seperti dokter juga ya. Kemudian poin selanjutnya, melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu, yaitu kegiatan yang membantu memulihkan dan mengembalikan kondisi mental spiritual pasien dan membimbing pasien yang mengalami masalah psikososial seperti KDRT, bullying, dan lain sebagainya. Ini spiritualnya seperti distress spiritual. Ya, ini rehabilitasi mental spiritual. Kemudian melakukan penata laksanaan, manajemen gejala. Nah, manajemen gejalanya seperti apa? Melakukan tindakan keperawatan pada pasien untuk mengatasi gejala-gejala yang muncul sebagai respon terhadap penyakit, terapi, prosedur, diagnostik, dan juga tindakan keperawatan. Manajemen gejala. Selanjutnya melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu, yaitu kegiatan menilai hasil tindakan keperawatan dan memantau perkembangan kesehatan individu. Evaluasi tindakannya. Selanjutnya melaksanakan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan perawatan sebagai ketua tim atau perawat primer, yaitu kegiatan memberikan arahan pada anggota tim dalam pelaksanaan asuhan keperawatan pada beberapa pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan, yaitu mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan asuhan keperawatan dengan benar dan lengkap, mulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, baik dalam bentuk catatan keperawatan, catatan perkembangan, dan lain sebagainya. Yang sesuai dengan masalah dan juga diagnosis yang ditegakkan, yang ditujukan laporan dokumentasi asuhan keperawatan untuk setiap pasien ataupun keluarga. Kemudian selanjutnya melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift unit fasilitas kesehatan. Ini melakukan koordinasi dan pengaturan sumber daya manusia, fasilitas, dan juga segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan keperawatan. Ya, ini manajemen keperawatannya. Kemudian ini poin ke-50. Melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat, yaitu memberikan penugasan klinik kepada setiap perawat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kemudian selanjutnya melakukan, ini terakhir ya, melakukan preceptorship dan mentorship, yaitu kegiatan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada perawat baru atau perawat yang lebih rendah jenjangnya atau mahasiswa keperawatan tentang asuhan dan juga pelayanan keperawatan. Oke, teman-teman, ini ada 51 butir ya untuk jabatan fungsional perawat ahli pertama. Oke teman-teman semua, semangat terus belajarnya. Nanti akan kita lanjutkan di prediksi soal ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.